Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya di sore hari ini saya Imron Parasoran kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Halo Lampung. Dan seperti biasa pemirsa, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan menemani Anda untuk membahas tema yang sangat menarik di hari ini, tepatnya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dan di sore hari ini juga kita sudah mendatangkan langsung dan kita juga langsung nih datang ke kampusnya, tentunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung, yakni ada dekan, wakil dekan, dan juga nanti kita akan membahas tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yakni tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, bagaimana upaya dan rencana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta rencana strategis dan tantangan yang dihadapi untuk kedepannya para lulusan yang ada di FEB Universitas Lampung. Baik pemirsa, tentunya bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ini dapat Anda menyaksikan melalui live streaming kami di www.tv.co.id ataupun melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Dan nantinya Anda juga bisa memberikan sebuah statement atau juga pernyataan yang dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Baik, pemirsa, langsung saja kita perkenalkan keempat narasumber spesial kita pada episode kali ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Nairobi SE MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Wah, ini kalau misalnya udah berhadapan dengan dekan, apalagi seorang profesor nih, energik setiap hari ya Prof ya. Sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa di hari ini, Prof? Insya Allah. Oke, baik. Narasumber kedua kita ini ada Ibu Dr. Erni Hendrawati MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Assalamualaikum Ibu. Ya, apa kabar? Baik. Wah, ini saya kalau udah ketemu sama dekan, wakil dekan, ini kayaknya energi positifnya menular nih kepada host dan juga pemirsa yang ada di rumah. Tentunya sudah siap Ibu ya untuk membahas tema yang sangat menarik tentunya dalam bidang akademik dan juga kerjasama di FEB Universitas Lampung, Bu. Oke, baik. Yang ketiga narasumber kita di hari ini, pemirsa, adalah Dr. Sudrajat SE MACC AKTCA, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FEB Universitas Lampung. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar hari ini? Oke, nanti kita juga akan membahas tema yang sangat menarik untuk di bidang umum dan juga keuangan untuk di FEB Universitas Lampung. Dan ini dia, tentunya kalau yang terakhir ini kita udah pernah beberapa kali berjumpa di FEB Unila beberapa tahun yang lalu. Ini ada Ibu Dr. Nelly Aida SE MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB Universitas Lampung. Assalamualaikum Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik, Setelah beberapa tahun akhirnya berjumpa kembali dengan fakultas yang luar biasa ini, tentunya sangat terhormat sekali Radar Lampung TV bisa berkunjung secara langsung ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, tentunya bersama dengan para wakil dekan dan juga dekan yang begitu luar biasa pada hari ini, yang kita akan membahas tema yang sangat menarik tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, di mana tentunya tayangan ini tentunya memberikan informasi kepada calon mahasiswa ataupun juga yang ingin mendaftarkan kuliahnya di fakultas terfavorit. Tentunya ini tidak perlu lagi bingung ketika menonton tayangan ini. Tentunya ini akan sangat lengkap sekali ketika ingin mendapatkan informasi terkait fasilitas, terkait strategi pembelajaran dan lain sebagainya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Baik, untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, kita ke Profesor Dr. Nairobi SE MSI terlebih dahulu selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, Prof, sesuai dengan tema kita pada sore hari tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di FEB Universitas Lampung. Menurut Profesor sendiri, seperti apa strategi utama yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prof? Ya, jadi sebelum strateginya, bisnis utama kami, core bisnis kami ini adalah menghasilkan lulusan yang bermutu, yaitu lulusan yang diterima pasar, atau lulusan yang bisa menciptakan, meng-create kesempatan kerja. Kalau kita menghasilkan lulusan, tapi kemudian lulusan kita ini tidak diterima pasar, tidak mampu bekerja dengan cepat, tidak memiliki keterampilan yang kita lakukan, ya juga percuma. Oleh karena itu, maka yang paling penting kita lakukan adalah kita ingin menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik, kemudian memiliki tambahan soft skill yang baik, kemudian mampu menguasai bahasa asing, dan kita harapkan nanti lulusan kita ini bisa bersaing
di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global. Nah, oleh karena itu maka untuk mencapai titik itu kita ada 3 pokok kan yang harus kita lakukan sebagai perguruan tinggi, yaitu yang pertama melakukan proses pengajaran, kemudian proses penelitian, dan proses pengabdian masyarakat. Nah, semuanya kita olah semua dalam rangka untuk mengarahkan agar nantinya gitu kurikulum yang kita bangun itu benar-benar pas di di masyarakat. Kemudian juga kita di dalam melakukan aktivitas kegiatan kita itu juga sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat, dan dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan ini mereka memberikan kepada kita juga yang disebut sebagai indikator kinerja utama. Jadi kita harus mencapai indikator kinerja utama, seperti misalkan indikator itu adalah lulusan yang cepat untuk mendapatkan kerja, kemudian mahasiswa bisa punya pengalaman di luar kampus, yang itu yang disebut sebagai MBKM ya sekarang. Kemudian kita juga dosennya tidak hanya jago di kandang, tapi juga dia bisa bekerja di luar, bisa mengaplikasikan ilmunya di luar. Dan juga kita ingin mengundang praktisi-praktisi yang hebat untuk mengajar di kita, agar antara teori dan prakteknya ini bisa sinkron. Kemudian kita juga menginginkan agar apa yang sudah kita hasilkan ini dilihat oleh dunia. Salah satunya dalam bentuk penelitian-penelitian yang kemudian disitasi, dikutip oleh orang lain, atau kita menghasilkan haki, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Dan juga kita menginginkan agar kita bisa berkolaborasi dengan mitra lain, terutama mitra di luar negeri, sehingga internasionalisasi kita itu bisa berjalan secara lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, kita menginginkan agar perkuliahan kita itu adalah perkuliahan yang tidak seperti dulu, yang perkuliahan dosen memberikan materi, kemudian sekedar mencatat, menulis. Kita sekarang menginginkan agar perkuliahan kita itu perkuliahan kolaboratif. Artinya dosen itu sana sebagai koordinator aja lah, ya. Kemudian dia mengkoordinasikan mahasiswa agar mahasiswa bisa meningkatkan ilmunya, mengeluarkan apa yang sudah dia dapat. Juga kita mungkin perkuliahan juga dalam bentuk kelas yang partisipatif. Kita berharap agar mereka mahasiswa itu tidak hanya kemudian duduk kemudian catat, mendengar. Ini tidak. Kita harapkan dia bisa membuat PowerPoint yang baik, kemudian dia bisa menjelaskan dengan yang baik, dia bisa menjawab secara logis yang pas gitu. Nah, itu semua bagian daripada IKU kita. Dan yang terakhir adalah kita menginginkan agar program studi kita ini berstandar internasional. Nah, alhamdulillah fakultas kami ekonomi dan bisnis ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah standar internasional. Kita sudah diakreditasi oleh 2 lembaga internasional. Yang pertama adalah ABES 21 dari Jepang. Ini ruang lingkupnya adalah Asia dan Pasifik. Kemudian juga kita ada yang satu yang internasional full, yaitu FIBA. FIBA ini akreditasi dari Jerman. Nah, kalau semuanya ini kita lakukan, maka barulah kita nanti mengarah ke sana semua. Mengarah agar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu dengan manajemen yang kita miliki, dengan dosen yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, kita berharap bahwa muncul ya sesuatu yang berbeda. Contoh yang paling sederhana yang terbaru, rektor kita sekarang mengharapkan bahwa kita menghasilkan alumni itu tidak lama-lama. Jadi namanya beliau sebut sebagai KTW. Jadi KTW itu kelulusan tepat waktu atau kuliah tepat waktu ya. Kuliah tepat waktu. Jadi kalau yang D3 kita diharapkan kurang dari 3 tahun. Yang S1 kita harapkan kurang dari 4 tahun. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai baik, sudah
kelulusan kita untuk level S1 itu sudah 35%. Kalau dulu masih di bawah 15% gitu. Nah, target kita ke depan kita menginginkan agar sampai di atas 50%. Jadi seperti kuliah SMA, anak-anak SMA kan? Betul. Anak-anak SMA masuk sebanyak 100. Satu kelas lah 40. Ya lulus semua kan selesai 40. Nah, sebenarnya harapannya seperti itu. Jangan kita kemudian kuliah ini selama ini kan semakin lama semakin baik katanya. Nah, semua kita arahkan ke sana strategi kita bagaimana mahasiswa kita ini cepat lulus kemudian dia bisa diterima oleh pasar. Oke, berarti tadi yang sudah disebutkan sama Prof adalah beberapa indikator yang memang untuk strategi utama untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di FEB Unila ini ya Prof ya. Tapi kalau tadi saya menarik adalah tentang kelas yang kolaboratif dan juga partisipatif. Ini kan berarti tidak hanya pembelajaran yang diberikan di dalam kelas saja dengan metode ceramah seperti zaman dulu ya Prof ya, tapi juga dengan metode-metode lain yang lebih spesifik atau juga metode-metode yang lebih bisa meningkatkan kreativitas dari si mahasiswanya itu sendiri khususnya di FEB Unila. Tapi kalau misalnya menurut Prof sendiri terkait pembelajaran partisipatif ataupun juga kolaboratif selama ini yang dilakukan oleh FEB Unila untuk meningkatkan kredibilitas, meningkatkan untuk kemampuan ataupun juga kompetensi untuk si mahasiswanya ini sendiri sehingga nanti dia menjadi lulusan berkompeten. Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan Prof? Ya, kita memang mendorong semua perkuliahan menggunakan sistem kolaboratif dan menggunakan studi-studi kasus. Ya. Kita membuat mahasiswa itu agar di dalam kelas itu kreatif berpikir, kemudian mengungkapkan pendapat, dan kita menginginkan mereka bisa melakukan suatu presentasi yang baik. Nah, presentasi itu kan bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu, misalnya PPT kan ya. Nah, kita mengajarkan kepada mereka bagaimana membuat PPT yang baik, yang kemudian orang melihat itu orang tertarik dan dia menjelaskan dengan baik. Termasuk misalkan kita juga beberapa orang dosen melakukan kegiatan perkuliahan dalam bentuk studi kasus. Ya. Jadi dibuatlah studi kasus, kemudian sama-sama kita pecahkan. Ini seperti apa nih dasarnya? Ya, kemudian seperti apa aplikasinya? Dan kemudian berdiskusilah. Nah, dosen ini sekarang ini dosen itu memang harus jauh lebih banyak ilmunya dibanding mahasiswanya. Betul. Gitu ya, sehingga dia bisa memberikan solusi-solusi. Jangan sampai kemudian dosennya malah nanti ilmunya udah kalah, malah dosennya udah hanya nonton saja. Nggak seperti itu, tapi dosennya justru merangsang mahasiswanya untuk berpikir lebih cerdas, mencarikan solusi-solusi atau masalah-masalah yang berat yang kemudian ini bisa diselesaikan secara sederhana oleh mahasiswa kita itu. Oke, berarti kalau misalnya terkait metode pembelajaran ini pasti juga menyangkut dengan kurikulum untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di FEB Unila. Nah, ini saya beralih ke Bu Dr. Erni Hendrawati nih selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Bu Erni, ini kalau misalnya kita berbicara soal kurikulum yang ada di FEB Unila, Bu, bagaimana fakultas ini memastikan bahwa kurikulum yang diberikan ini atau juga kurikulum yang diajarkan adalah relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Seperti yang kita ketahui adalah mungkin kita industri yang harus menggunakan di era digital yang begitu luar biasa, menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, dengan kurikulum yang relevan dengan yang ada di FEB Unila sejauh ini seperti apa, Bu? Ya. Oke, terkait dengan kurikulum dalam FEB Unila sebagai sebuah sistem pendidikan, memang fungsinya adalah mentransformasi dari alumni SMA ya untuk diluluskan menjadi seorang sarjana atau ahli madya, bahkan untuk di tingkat pasca menjadi seorang master dan juga doktor. Nah, terkait dengan hal tersebut memang kurikulum merupakan proses yang utama ya yang harus kita siapkan dalam rangka menyiapkan lulusan yang seperti yang disampaikan Kementerian menuntut institusi pendidikan untuk mampu meluluskan sarjana dan juga ahli madya yang dapat diserap oleh pasar dalam waktu cepat. Sehingga kurikulum harus menyesuaikan juga. Jadi kurikulum memang dinamis. Dan tantangan bagi kurikulum itu adalah bagaimana mengadopsi kompetensi dan juga skill keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, dan itu harus transformasi ke dalam kurikulum. Dan itu yang sudah kita lakukan di dalam proses revisi kurikulum. Mekanismenya kita selalu mengundang stakeholders ya, para pengguna atau users untuk kita mintakan pendapatnya, kira-kira keterampilan dan juga pengetahuan serta sikap yang bagaimana yang mereka butuhkan. Dan dari dasar itu kita juga melakukan FGD, kemudian kita juga
mendefinisikan profil lulusan. Setelah profil lulusan didefinisikan, baru kita menentukan mata kuliah. Nah, itu yang kita kenal dengan outcome based education dalam pemilihan kurikulum. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat FEB Unila akan melakukan revisi kurikulum untuk yang 2024, mungkin 2025 kita akan melakukan revisi dan kita launching. Itu juga kita sudah akan memasukkan masukan dari stakeholder yang berasal dari internasional. Karena itu tentukan juga dari akreditasi Lamemba bahwa lulusan kita itu juga harus memiliki daya saing internasional, dan itu sudah kita buktikan juga melalui aktivitas akademik di FEB Unila, semuanya sudah mengarah kepada daya saing internasional. Tidak hanya kurikulum, tapi juga melalui dosennya, kemudian juga aktivitas dosen tridharmanya juga semuanya diarahkan untuk memiliki daya saing internasional. Oke, berarti tentunya tidak hanya lulusan mahasiswa dari FEB Unila yang berkompeten, tapi juga diharapkan kepada dosennya juga berkompeten untuk terus mencari ilmu untuk supaya bisa mentransfer ke mahasiswanya itu sendiri ya. Apalagi kalau sekarang kan udah ada perubahan kurikulum yang tentunya ini kan pasti akan ada hambatan dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembali lagi membahas yang lebih menarik lagi, Prof dan juga Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali lagi setelah usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung pada sore hari ini. Segmen kedua, kita masih di tema yang sangat menarik di hari ini tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dan masih bersama dengan keempat narasumber kita di hari ini, bersama dengan Profesor Dr. Nairobi SE MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, bersama dengan Dr. Sudrajat SE MACC AKTCA selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Dr. Erni Hendrawati SE MSI Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, bersama juga dengan Dr. Nelly Aida SMSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, di segmen kedua kali ini, kalau tadi kita sudah bersama dengan Prof. Nairobi dan juga Ibu Dr. Erni membahas terkait strategi dan juga terkait tentang kurikulum yang relevan dengan strategi bagaimana untuk meningkatkan kualitas ketika memang lulus dari FEB Universitas Lampung. Baik, saya beralih ke Bapak Dr. Sudrajat SE MACC AKTCA selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, Pak Sudrajat sendiri untuk pastinya kan tidak hanya kurikulum yang dikembangkan ya Pak. Tentunya juga saat ini kita sudah masuk ke dunia teknologi beberapa tahun yang terakhir untuk caranya supaya mereka ini kreativitasnya tidak hanya di lapangan saja, tapi juga di bidang dunia maya ataupun juga teknologi yang saat ini sudah luar biasa. Bahkan sudah ada penggunaan aplikasi atau juga penggunaan AI yang saat ini untuk mengembangkan kualitas dari mahasiswanya itu sendiri. Nah, kalau di FEB, Pak Sudrajat, ini peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung ini seperti apa? Ya, baik. Sebagaimana kita tahu bahwa teknologi informasi itu kan fast moving ya. Betul. Berkembang sangat cepat. Dulu mungkin kita masih melihat proses perkembangan teknologi bisa nyampe 6 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau misalnya saat ini bisa dalam hitungan hari. Hari ini kita belum bisa mengetahui kondisi di luar kita, di luar area kita, tapi saat ini kita tahu perkembangan teknologi itu sangat cepat. Nah, untuk mendukung apa yang disampaikan tadi oleh Kadekan dan Ibu Wadik 1, di bidang sarana prasarana kita menyiapkan beberapa prasarana terkait dengan pengembangan teknologi. Yang pertama adalah penyediaan laboratorium. Penyediaan laboratorium, saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memiliki 3 laboratorium, 3 laboratorium untuk masing-masing jurusan. Di mana dalam prakteknya itu dimanfaatkan untuk mendukung apa yang disampaikan Bu Wadik 1 tadi, bahwasanya semua laboratorium yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sudah mendukung
proses pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan IT. Ya. Kemudian yang kedua juga beberapa program studi kita juga sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Ya. Sebagai contoh, kalau misalnya di akuntansi itu kita sudah menggunakan namanya program Atlas. Pada saat kita melakukan proses audit, kita menggunakan software tersebut. Software itu sudah bisa terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Software itu memang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, kita memperoleh lisensinya untuk memanfaatkan itu, sehingga kita transformasikan ke mahasiswa supaya mahasiswa juga memahami bagaimana aplikasi secara umum di dunia real. Oke, tapi kalau dari FEB Unila sendiri terkait teknologi nanti ke depannya, apakah memang mahasiswa ini dituntut untuk mungkin membuat sebuah produk aplikasi atau juga membuat sebuah teknologi yang ke depannya nanti bisa dipergunakan khususnya untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ataupun juga di bidang ekonomi tentunya? Ya, kita ada satu program studi, namanya program studi bisnis digital. Oke. Ya, program studi bisnis digital, jadi mahasiswa diharapkan nanti bisa menghasilkan satu temuan baru lah ya. Satu temuan baru atau mungkin satu aplikasi yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk program studi bisnis digital ini kan kita baru masuk ke angkatan yang kedua. Betul. Tapi prestasi mahasiswa ini sudah sangat luar biasa. Tidak bisa diragukan kembali lagi ya. Mahasiswa itu sudah bisa mengikuti perlombaan-perlombaan internasional dan kita juga sudah mendapatkan penghargaan untuk internasional tadi. Di antaranya adalah kita juara 1 lomba internasional terkait dengan ED yang dilaksanakan di Malaysia, masuk program studi bisnis digital. Kemudian program studi yang lain kita bisa mendapatkan gold medal. Kita berarti sudah juara umum untuk lomba internasional tersebut terkait dengan digitalisasi. Oke, tentunya prestasi ini juga tidak jauh dari bagaimana seorang dosen untuk mengcoaching mahasiswanya sehingga mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa. Sampai ke tingkat internasional ya Prof ya? Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Prof. Jadi selain kita melatih mahasiswa, kami ini dilatih. Ya. Kami dilatih AI. Kemarin kita mendatangkan pelatihnya dari Malaysia. Supaya ini terbuka semua bahwa AI ini jangan menjadi momok gitu ya, tapi AI ini adalah alat kita untuk lebih produktif, alat di dalam mengajar, alat di dalam meneliti, alat di dalam mengabdi. Dan alhamdulillah keterimaan dari kawan-kawan dosen ini cukup baik di dalam AI dan membuka kesadaran bahwa kalau mahasiswa pakai AI bukannya dilarang, tapi ayo bareng-bareng menggunakan AI, dan kemudian dikolaborasikan dengan kemampuan. Dan saya tekankan sekali kepada kawan-kawan bahwa AI itu adalah alat bantu kita, bukan dia menjadi alat utama kita untuk menghasilkan, tapi alat bantu. Jadi dengan AI, gabungkan beberapa AI, pemikiran kita dan dengan mahasiswa, ini yang akan memberikan pemahaman teknologi yang lebih efisien ya menurut saya di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Tapi kalau misalnya terkait peningkat teknologi untuk mahasiswa sendiri yang ada di FEB Unila, pasti kan ada kendala nih atau juga hambatan yang ada di FEB ini. Ada hambatan sejauh ini untuk meningkatkan teknologi baik itu untuk mahasiswanya ataupun juga untuk meningkatkan kompetensi teknologi khususnya para dosen seperti itu. Kalau mahasiswa biasanya masalah dana ya. Kita kasih subsidi ini. Nanti kita kasih subsidi. Kita melatih mahasiswa ikut beberapa kegiatan dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan Relink ya, ada sebuah Reskill dari Malaysia gitu. Ini semua nanti kita akan berikan subsidi kepada mereka, kemudian mereka meluangkan waktu lah. Jadi jangan mereka kemudian berpikir bahwa ini akan menghabiskan waktu, tapi meluangkan waktu untuk meningkatkan kapasitas mereka. Karena kita juga butuh mereka punya sertifikat kompetensi. Kalau mereka keluar tidak ada tambahan sertifikat kompetensi, nanti nggak diterima pasar. Itu lagi kembali masalahnya. Karena sertifikat itulah yang menandakan bahwa memang dia berkompeten, gitu ya, Prof ya. Di bidang tertentu. Di bidang digital tentunya. Baik, nah kalau misalnya kalau tadi sudah membahas tentang bagaimana untuk berkompetennya mahasiswa, tentunya ini ada sertifikat tadi sudah disebutkan oleh Prof dan juga dosen yang lain. Nah, ini saya menuju ke Bu Dr. Nelly terkait Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni di FEB Unila. Nah, tapi kalau misalkan Bu Nelly terkait bagaimana fakultas untuk melibatkan mahasiswa
untuk meningkatkan kompetensi tentunya kualitas pendidikan yang ada di FEB Unila. Seperti apa sih Bu? Oke, terima kasih Mas Imron. Ya. Jadi bagian saya ini terkait sama yang tadi disebut Padekan tuh bagian 1 dan 2. Yang mana yang pertama itu adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Nah, yang kedua tentang mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus. Nah, kedua ini kalau bisa meningkatkan mutu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebuah fakultas itu dalam universitas dikatakan bermutu, itu satu aja cirinya dari akreditasi. Ya, kita ada 11 program studi, itu sudah 4 unggul, 7 masih A. A ini dulu mah paling tinggi, sekarang harus unggul gitu bahasanya. Iya. Dan 1 terbaru digital ini belum akreditasi ya Pak ya, masih ada proses. Nah, tentunya di dalamnya itu terkait juga dengan peran mahasiswa yang dikaitkan dengan poin 1 dan 2. Ada namanya student mobility. Nah, itu dari kata Padekan tadi ada MBKM. Apa sih MBKM itu? Merdeka, kampus merdeka, merdeka belajar. Yang mereka belajar kampus merdeka. Jadi mereka ini pertukaran yang dari luar negeri ke dalam. Yang dalam ke luar negeri. Atau di dalam negeri sama-sama, misalnya Universitas Lampung dengan Universitas Samratulangi. Antar provinsi ya. Bisa juga antar fakultas di dalam universitasnya sendiri. Itu yang disebut dengan kampus merdeka. Nah, itu kalau banyak melakukan hal-hal yang seperti itu, poinnya akan meningkat. Itu salah satu contoh, namanya MBKM ya. Kita sudah melakukan yang internasional karena selalu dari akreditasi A itu untuk ke unggul itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya internasional. Bu Erni melalui D1 sudah melakukan kerjasama dengan Rusia ya, jadi orang Rusia kuliah di sini, orang sini kuliah di sana, dengan Jepang, kemudian dengan Malaysia ya, ada Madagaskar ya Bu. Karena kalau bidang saya ini nggak S1 aja, ada S2 juga. Itu di bidang pendidikan. Di bidang risetnya juga mereka melakukan penulisan riset-riset ilmiah, mengikuti kompetisi sampai dengan ke Rumania. Jadi kemarin melakukan kegiatan di Malaysia untuk conference ya. Nah, begitu juga pengabdian. Pengabdian ini juga dilakukan oleh mahasiswa di dalam dan luar negeri. Nah, poin yang kedua untuk meningkatkan akreditasi tadi, dia harus mendapatkan pekerjaan layak. Jadi kalau misalnya meluluskan begitu saja, kemudian keluar 2-3 tahun baru diserap pasar kerja, bahkan tidak bekerja, bukan itu lulusan bermutu. Jadi kementerian itu sudah menargetkan harus di bawah 6 bulan terserap pasar kerja. Alhamdulillah berdasarkan hasil survei dari CCED, Fakultas Ekonomi itu di atas rata-rata gitu ya. Jadi artinya dari situ aja pasar ini memang sudah menampilkan gitu proses yang diolah oleh FEB. Jadi ya terlihat juga dari animo ya ketika masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini jumlahnya cukup banyak FEB. Betul. Karena menjadi salah satu fakultas tertua ya, Prof ya. Terfavorit juga ya. Iya, siapa yang tidak tahu dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila tentunya. Sangat benar. Tapi kalau misalnya Bu Erni terkait tadi saya tertarik dengan student mobility, di mana memang student mobility ini juga sudah dilakukan berbagai fakultas ataupun juga berbagai universitas yang ada di Indonesia khususnya. Nah, bagaimana proses untuk mahasiswa yang sehingga nanti menonton tayangan ini, wah ternyata untuk kuliah di Unila bisa merasakan kuliah di luar negeri seperti itu. Bagaimana proses untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program student mobility ini? Apakah memang minimal harus semester berapa, dengan IPK berapa? Apakah ada proses-proses nanti proses wawancara sehingga mereka nanti bisa ditentukan bahwa dia bisa menjalani program student mobility ini? Saya jawab sebagian ya. Karena sebenarnya ranah dari akademik itu kan Bu Erni. Bu Erni bisa memahami. Jadi
Jadi kalau saya ini nge-push saja, Oke. yuk mahasiswa yang punya kemampuan, punya potensi TOEFL, karena kita juga punya kelas internasional. Ya. Jadi gampang juga melokalisasi mereka kan, oh ini yang mampu gitu kan. Dari sisi bahasa, ada program, silakan ikut. Dan program itu memang yang dari kementerian, ada yang prakarsa sendiri gitu ya. Kemudian seperti yang ditanya tadi, apakah harus lewat seleksi? Masih seleksi gitu ya. Nah, bagaimana seleksinya mungkin lebih lengkapnya. Oke. Boleh Bu Erni? Terkait dengan student mobility, memang program ini ada yang mandatori Ya. dan juga ada yang memang diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti atau tidak. Yang mandatori tadi diperuntukkan kepada mahasiswa untuk kelas internasional, di mana mahasiswa kelas internasional itu maksudnya sudah seleksi dari kemampuan bahasa Inggris dan mereka pada semester 4 itu sudah bisa melakukan student mobility. Dan selama ini untuk kepentingan student mobility, juga sudah mengembangkan kerjasama dengan banyak kampus mitra di luar negeri. Di Jepang itu kita sudah melakukan student mobility itu sejak tahun 2015-16 itu sudah sampai dengan hari ini kita secara rutin melakukan student mobility. Kemudian juga dengan Malaysia ya dengan UiTM dan juga dengan kampus di Rusia tuh NW Meranepa. Jadi bentuknya adalah exchange, artinya kita mengirim mahasiswa outbound ke sana istilahnya, dan kami juga akan menerima mahasiswa itu berkuliah di sini. Jadi student mobility itu ada yang short term, ada juga yang full 1 semester gitu. Nah untuk yang mandatory tadi mahasiswa akan mengikuti semacam short course di kampus mitra. Mereka tinggal di dormitory ya, kemudian mereka juga melakukan engagement atau berkuliah dengan dosen-dosen yang ada di sana di mata kuliah yang mereka ambil di sana, dan mereka juga melakukan aktivitas yang untuk mengenal budaya, kemudian juga mengunjungi perusahaan ya supaya juga mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan banyak culture ya. Jadi mahasiswa kita kan tadi orientasinya untuk diterima oleh pasar dan juga tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Maka pengalaman untuk melakukan engagement dengan student mobility di banyak negara itu akan menambah wawasan mereka dan mereka juga memiliki daya saing untuk di level internasional. Betul. Jadi ketika memang mahasiswa sudah mengikuti student mobility berarti kan sudah mengetahui bagaimana bangsa pasar yang ada di internasional seperti itu. Jadi bisa ketika lulus alumni nanti bisa berkualitas dengan pastinya sudah ada sertifikat bahwa dia pernah mengikuti student mobility seperti itu ya. Dan mengenal culture sangat penting. Ya. Boleh. Mas Imron, di Fakultas Ekonomi Bisnis, terutama di program S2 itu kita mewajibkan dalam tanda petik mewajibkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan internasional. Harus tanda tangan dulu itu. Ketika dia masuk, kemudian kita wawancara, dia harus tanda tangan bahwa dia ingin harus mengikuti internasional. Jadi kalau nanti ada mahasiswa kemudian, kok ada internasional? Jangan lupa itu tanda tangan. Dalam rangka apa tadi? Ketika kita bawa ini, kita besok kita akan ke Jepang ya, membawa mahasiswa magister ilmu akuntansi dan magister manajemen ke Jepang dengan mata kuliah namanya mata kuliah seminar problematika global. Nah, kita bisa lihat. Nah, wawasan yang paling penting itu kan mindset. Ya, Kalau betul. kita sudah ada mindset internasional, ini kita akan mengubah pola pikir di dalam tindakan untuk menang dalam kompetisi global. Wah. Iya. Jadi kuncinya semester 5 kalau S1 itu boleh bertukar. Nah kemudian ada ini juga loh, ada honornya. Wah, ada salary-nya yang didapatkan ya. Jadi memang semua ditanggung ya, Bu. Iya. Kemudian juga kalau dari Unila itu sering juga ada bantuan mereka. Paling enggak ongkos ya Bu ya, transportasi ya Bu. Ya itu apa namanya? Co-funding ya istilah. Jadi student mobility itu ada yang dibiayai oleh IISMA dari kementerian. Mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan tiket IISMA International Student Mobility Award dari kementerian. Tapi juga Unila juga punya program yang sama tapi sifatnya co-funding. Jadi untuk pendanaan airlines-nya didanai oleh Unila dan selebihnya oleh
mahasiswa gitu. Dan juga tidak hanya UNER tapi fakultas juga mendanai. Fakultas juga mendanai ini ya. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa S1 tapi juga berkesempatan untuk mahasiswa S2 ya Prof. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang kalau semester di S1 ini minimal untuk semester 4 atau juga semester 5 ya dengan berbagai proses yang begitu panjang sehingga nanti semuanya tidak perlu difikirkan bagaimana biaya dan lainnya karena sudah didanai oleh fakultas, karena nanti juga ada seleksi dan lain sebagainya, mendapatkan salary tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nelly. Jadi kalau misalnya pemirsa atau juga calon mahasiswa yang saat ini mungkin kuliah ataupun saat ini sudah menjadi mahasiswa FEB Universitas Lampung, kayaknya memang wajib banget harus mengikuti student mobility karena tadi sudah dijelaskan sama Prof, mahasiswa yang sudah tergabung di FEB Unila harus menjalankan skala internasional ya Prof ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi setelah usaha jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung, akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung di segmen ketiga kali ini, masih bersama dengan keempat narasumber yang begitu luar biasa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan tema sangat menarik, yaitu tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, saya kembali ke Profesor Dr. Nairobi SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, Prof, kalau tadi kan memang sudah membahas terkait bagaimana strategi untuk meningkatkan pendidikan ataupun juga kualitas pendidikan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung, Prof. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah menjalankan sebuah program atau juga sudah menjalankan sebuah kurikulum, tentunya kan ini akan adanya efektivitas atau tidaknya dari yang sudah dijalankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, menurut Prof sendiri bagaimana fakultas ini sendiri untuk mengukur efektivitas dari strategi yang telah diterapkan dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di FEB Unila, Prof? Ya, terima kasih. Jadi kami ini selalu diaudit, audit dari sisi pendidikannya, kemudian audit juga dari sisi dananya. Dari sisi pendidikannya, dari sisi akademiknya kita diaudit dalam bentuk ada tim audit namanya tim jaminan mutu. Ada tim jaminan mutu universitas, ada tim jaminan mutu fakultas, ada tim jaminan mutu program studi. Nah ini bergerak semua, kemudian dari program studi, jurusan, kemudian Unila, nah dilihat hasilnya seperti apa. Apakah kita ini memenuhi kriteria indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh jaminan mutu. Dan alhamdulillahnya Fakultas Ekonomi ini ya selalu di atas terus ya. Artinya mutu itu kita lampaui terus. Kemudian yang lain adalah indikatornya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai akreditasi. Tadi sudah mungkin disebutkan di awal, kita ini adalah satu-satunya fakultas yang memiliki akreditasi terbaik, yaitu unggul. Unggul itu namanya sekarang penyelenggaranya Lamimba. Kalau dulu namanya Ban PTA. Ban PT. Ban PT itu A. Itu sudah paling hebatnya ya. Kemudian sekarang yang unggul itu disebut oleh ban ini oleh unggul. Dan juga kita ukurannya akreditasi internasional. Kita sudah dapat dari 2 akreditasi internasional. Kemudian yang terlihat lagi minat mahasiswa masuk ke FEB Unila itu cenderung naik terus. Nah kalau dia tidak, misalkan orang melihat ngapain kuliah di sini, anak dia orang tuanya masih udahlah jangan di sana lah gitu kan, cari tempat lain akan menurun. Nah, tapi alhamdulillah kita juga terlihat masih adanya peningkatan. Kemudian yang lain mungkin kami ini semakin berkembang. Yang tadinya kita hanya, sekarang kita tambah program studinya dari 11 ke 15. Doktor Ilmu Akuntansi, kemudian ditambah lagi program magister bisnis digital. Kemudian ada lagi tambahan 2 PSDKU, program studi di luar kampus utama, yang satu di Waikanan, D3 akuntansi, dan satu di Lampung Tengah yaitu D3 keuangan dan perbankan. Ini menunjukkan bahwa
ya kecenderungan yang kita harapkan itu ada terlihat ya, nampak dari perkembangan itu. Mungkin sementara itu Mas Indra. Oke, mungkin Bu Erni ingin menambahkan terkait bidang akademik dan juga kerjasama terkait fakultas yang mengukur efektivitas dari strategi pembelajaran, juga efektivitas mengukur dari bagaimana proses pembelajaran atau juga proses kurikulum yang sudah berlanjut saat ini. Tadi sudah disampaikan pada saat audit mutu internal, kita juga melakukan audit terhadap perangkat pembelajaran. Itu jadi ada kombinasi antara penjaminan mutu internal dan juga penjaminan mutu untuk perangkat pembelajaran. Nah, pada perangkat pembelajaran itu semuanya dicek ya, mulai dari RPS sampai ke nilai itu semua diaudit dan dilakukan oleh audit yang berasal dari fakultas lain, jadi benar-benar objektif. Itu apa nanti Oh iya, RPS itu setiap awal perkuliahan selalu dosen memberikan rencana pembelajaran semester, di mana di dalamnya mencantumkan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian juga pokok bahasan, kemudian metode pembelajaran dan sebagainya, dan juga itu menjadi perangkat atau pedoman bagi dosen dan mahasiswa untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi itu yang menjadi target yang memastikan bahwa setelah mereka lulus dari mata kuliah itu mereka punya skill apa, punya pengetahuan apa, dan punya sikap seperti apa. Itu yang sudah dibebankan kepada mata kuliah tersebut. Nah, kombinasi dari semua mata kuliah itu nanti akan melahirkan seorang lulusan yang secara integratif memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja, dan memang kita menjaga hal tersebut melalui proses penjaminan mutu tadi, tidak hanya pendidikan, penelitian dan juga pengabdian saja yang diaudit, tapi juga perangkat pembelajaran dari hulu ke hilirnya juga memang diaudit sampai ke nilai. Berapa persen dosen mahasiswa mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, itu semua diaudit, dan kemudian kita diminta feedback kualitas pembelajaran dosen seperti apa, dan mahasiswa juga harus memberikan masukan ya demi perbaikan ke depannya, dan itu prosesnya melalui suatu siklus yang terus menerus atau continuous improvement, dan itu akan nanti dilaporkan pada rapat tinjauan manajemen apa-apa saja standar-standar di SPMI maupun di perangkat pembelajaran yang masih kurang, itu akan diperbaiki di periode berikutnya, dan itu berlangsung secara terus menerus, dan pada akhirnya nanti mutu itu selalu meningkat, tidak stuck di satu titik tapi terus ditingkatkan. Kalau ada yang kurang dibenahi, diambil tindakan perbaikan, kemudian target mutunya ditingkatkan terus menerus seperti itu. Nah, tapi juga mutu dan kualitasnya kan tidak hanya berupa angka ataupun juga yang tadi sudah dijelaskan ada A, dan juga mungkin mahasiswa juga mendapatkan IPK yang tinggi dan sebagainya. Nah, tapi kan saat ini sering terjadi adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dan juga praktik di lapangan. Nah, ini seperti apa, Bu? Nah, itu oleh kementerian sudah dijawab melalui IKU 2. Dan juga kelas kolaboratif dan partisipatif. Jadi melalui kombinasi dari mahasiswa diberikan kesempatan belajar di luar prodi, berarti kan mereka punya kesempatan untuk mendapatkan soft skill ya, yang mungkin kurang didapatkan di mata kuliah di kelas. Nah, jadi mereka ketika mereka melakukan magang, ketika mereka melakukan mobility, ketika mereka melakukan riset, karena MBKM itu tidak hanya satu pilihan ya, Mas Imron, ada 8 pilihan kegiatan belajar di luar prodi, tidak hanya studi mobility tapi juga magang ya, kemudian juga kampus mengajar, kemudian kewirausahaan, kemudian kegiatan sosial, bela negara, dan banyak lagi. Dan itulah kesenjangan atau gap itu berusaha ditutupi dengan belajar di luar prodi. Dan juga kelas kolaboratif dan juga praktisi mengajar di kampus itu juga sama. Itu upaya-upaya dari kementerian yang dibebankan kepada universitas supaya menutup gap atau kesenjangan antara teori dengan praktikal di industri gitu. Jadi kalau mengundang praktisi sama dengan kita mengenalkan ke mahasiswa terkait dengan praktik-praktik yang biasa dilakukan oleh industri. Kemudian kalau kelas kolaboratif itu mengasah mahasiswa untuk punya soft skill ya, kayak daya kreatif, kemudian juga critical thinking, itu banyak digali di dalam kelas kolaboratif dan partisipatif. Gitu. Wah, keren sekali di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, benar-benar semua diperhatikan agar bisa melahirkan atau juga meluluskan yang benar-benar lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini memang yang paling berkualitas dan berkompeten tentunya. Jadi yang seperti sudah disampaikan sama Bu Nelly tadi, minimal 6 bulan setelah lulus sudah mendapatkan pekerjaan ya Bu ya. Jangan sampai sudah bertahun-tahun lulus dari FEB, berarti kualitasnya yang diperpanjangkan seperti itu. Baik, saya ke Pak Sudrajat. Ini kan
pasti ada tantangan terbesar ya Pak terkait di era digital saat ini. Nah, menurut dari Pak Sudrajat sendiri terkait tantangan terbesar yang dihadapi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unila untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital saat ini seperti apa sih Pak Sudrajat? Kalau kita perhatikan kompetensi mahasiswa saat ini kan sudah sangat bagus ya. Yeah. Mereka itu generasi Z ya, Gen Z ini terkait dengan digitalisasi itu luar biasa. Nah, untuk menghadapi itu kita sudah beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan digitalisasi, yaitu untuk pelatihan IE dan lain sebagainya. Menindaklanjuti hal itu di bidang saya, terutama di bidang keuangan, kita juga sudah menganggarkan beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kan banyak sekali ormawa, ya kan? Banyak sekali ormawa. Kemudian kita fasilitasi setiap semester kita sediakan dana yang akan digunakan oleh semua ormawa tersebut. Nah, salah satu kegiatannya adalah mereka diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan digitalisasi. Apakah mereka akan mengikuti perlombaan di luar kampus, ataukah mereka akan mengundang praktisi-praktisi dari luar ke dalam kampus dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan sarana-prasarana, tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita sudah menyiapkan laboratorium komputer untuk semua program studi, dan saat ini kita sedang tahap proses pembangunan gedung baru ini, Mas Nton. Kita akan menyiapkan satu lab bisnis digital. Jadi kita akan menampilkan semua pergerakan saham secara live di lab tersebut. Jadi nanti mahasiswa bisa mengikuti bagaimana perkembangan saham yang ada di Bursa Efek di ruang lab kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyiapkan juga terkait dengan kompetensi dosen. Ya, kompetensi dosen ini juga harus siap untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi. Nah, untuk menyiapkan kompetensi dosen, kita mengirimkan dosen untuk melakukan studi lanjut. Saat ini kita mengirimkan sekitar 9 orang dosen untuk melakukan studi lanjut di luar negeri. 5 orang sudah selesai dari UTM. Kemudian saat ini 1 orang sedang melanjutkan studi lanjut di Turki. Kemudian ada lagi dosen kita yang sedang melanjutkan studi lanjut di Australia, yang di Aussie. Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk memfasilitasi kita menyiapkan supaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis memang siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat pesat. Demikian. Wah, luar biasa sekali untuk memberikan kompeten bagi dosennya sendiri saja sampai dikuliahkan atau sampai melanjutkan pendidikan ke luar negeri seperti itu ya, karena melihat kalau misalkan lulusan dari dosennya sendiri dari luar negeri berarti terlihat kredibilitas dari si kampusnya atau juga dari fakultasnya itu sendiri. Nah, ini kan terlihat juga bagi para lulusannya untuk Ibu Nelly. Tapi kalau misalnya para lulusan yang ada di FEB Unila, Bu, apakah memang ada kerjasama dengan stakeholder sehingga juga ketika mendapatkan informasi sebuah pekerjaan, ketika memang adanya sebuah lowongan pekerjaan, ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk memberikan informasi ke para alumni bahwa kedepannya yang lulus jadi tidak susah untuk mencari informasi pekerjaan di luar sana, tapi FEB pun untuk memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan itu untuk para alumni tentunya. Bagaimana Bu Nelly? Jadi ada itu satu ya, kita itu namanya keluarga alumni Fakultas Ekonomi. Oke. Kalau orang-orang IKA ya. Kayak ikatan ya. Keluarga alumni. Kalau betul. Pakai nama kafe biar keren lah ya, gitu ya, kayak kafe-kafe tempat nongkrong. Nah, disitulah pusat informasi. Jadi kita menghubungkan para pencari kerja dengan alumni yang baru lulus. Yeah. Biasanya nggak banyak-banyak juga sih yang nggak dapat pekerjaan itu, tapi paling enggak yang baru lulus. Nah, mereka ini pada saat dimintakan keterangan seperti itu menjelaskan lewat narasumber ya ketika yudisium para alumni ini. Jadi kita selalu berusaha mendekatkan pasar kerja dengan alumninya. Bahkan terkadang kita nggak nyari, alumninya datang gitu, meminta dengan spek seperti ini. Yeah. Kemarin perusahaan dari Bumi Waras itu bertemu dengan saya, Bu Nelly, saya siapkan mahasiswa yang IPK-nya sekian, kemudian bisa komunikasi bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi
kalau kita nyari jarang juga gitu. OJK tuh minta gitu. Ya. Saya kira Pak Dekan mungkin banyak juga informasi tentang alumni. Ya, kita kebetulan memang kafe ini kalau di alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi titik awal bagi kawan-kawan ini alumni untuk mendapatkan informasi. Jadi mereka ya diberi informasi, oh sana, oh ada si itu di situ, ada si ini di sini gitu. Dan ini yang membantu alumni untuk mencari pekerjaan. Oke, karena tentunya akreditasi dari fakultas tentunya dari para lulusan alumni yang sangat salah satunya seperti itu ya. Alumni ini setelah lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kemana arahnya? Kalau misalkan memang dia relevan dengan pendidikannya, berarti kan ini bisa meningkatkan dari akreditasi di kampus itu sendiri. Seperti itu. Baik, Prof dan juga Bapak Ibu dosen, sebenarnya kita sudah berada di segmen terakhir pada hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita di hari ini tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang tentunya harapan atau juga masa depan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan kualitas pendidikan. Mungkin statement ini bisa langsung diawali dari Prof. Silakan Prof. Ya, jadi kami mencoba untuk amanah. Ketika kami dititipkan mahasiswa oleh orang tua, maka kami berusaha untuk yang pertama meningkatkan kualitas akademik, kemudian yang kedua kami meningkatkan kualitas soft skill-nya, sehingga nanti ketika lulus mahasiswa paripurna siap untuk bekerja secara baik. Jadi yakinlah bahwa kami akan menjalankan amanah menjaminan mutu itu secara luar biasa untuk kepuasan orang tua ya yang menitipkan anak-anaknya di FEB. Karena sudah yakin kalau anaknya kuliah di FEB akan mendapatkan karir yang begitu luar biasa. Mungkin Ibu Dr. Erni, silakan untuk statement kita hari ini, silakan Bu. Oke, baik. Untuk masyarakat untuk lebih mengenal FEB. Jadi kami adalah fakultas yang memang berorientasi pada daya saing internasional, di mana seluruh proses atau sistem pendidikan selalu berorientasi kepada daya saing internasional, dari mulai input, proses hingga output. Jadi bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya tertarik untuk menjadi profesional di bidang ekonomi, bisnis, dan akuntansi, tidak usah ragu-ragu untuk memilih prodi-prodi yang ada di FEB Unila, karena kami memiliki akreditasi nasional unggul dan juga internasional, dan juga kami berorientasi menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional. Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Erni. Mungkin langsung Bapak Dr. Sudrajat mungkin bisa memberikan statement akhir kita di hari ini, silakan Pak. Baik, terkait dengan sarana-prasarana yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, kita bisa melihat dari kondisi lingkungan di sekitar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana seluruh gedung, seluruh area di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sangat asri. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan seluruh sarana-prasarana semuanya berstandar internasional. Kemudian kita juga menyiapkan kompetensi dosen, baik untuk melakukan studi lanjut atau mengikuti workshop internasional, dan juga peningkatan kompetensi teknik untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Oke, baik. Dan ini statement terakhir dari Ibu Dr. Nelly Aida SMSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB Unila. Mungkin silakan Ibu statement akhirnya di hari ini. Ya, jadi saya tuh selalu mengatakan ya kepada mahasiswa, FEB ini mahasiswanya martabat. Jadi artinya kita itu sudah pada level yang terhormat. Marilah kita selalu meningkatkan martabat itu, supaya kita berbeda dengan mahasiswa lainnya. Jadi saya mengajak kepada calon mahasiswa, kalau mau menjadi mahasiswa yang bermartabat, masuklah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik, luar biasa. Nggak perlu lagi bingung mau kemana fakultas yang dipilih ketika masuk untuk ke Unila, pilihnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nairobi SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, Ibu Dr. Erni Hendrawati SEMSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, dan juga tentunya Bapak Dr. Sudrajat SEMAJC AKTCA selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan di FEB Universitas Lampung, dan juga Ibu Dr. Nelly Aida SMSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di FEB Universitas Lampung yang tentunya sudah begitu
Biasa obrolan kita pada hari ini tentang strategi peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Tentunya tidak hanya tujuan dari FEB ini untuk meluluskan para mahasiswa yang berkompeten dan juga tentunya berdaya saing hingga ke internasional, tentunya juga untuk melahirkan ataupun juga para dosen, untuk para pengajar yang di sini juga dituntut untuk selalu berkompeten dalam bidang keilmuan, sehingga seperti yang sudah disampaikan bahwa dosen-dosen di sini juga dituntut untuk meningkatkan pendidikannya sampai ke luar negeri, bahwa ini juga untuk menjadi akreditasi ataupun juga kredibilitas dari si fakultas itunya sendiri. Karena bisa dilihat kalau lulusannya juga sangat baik, pasti di belakangnya ada dosen yang sangat berkompeten untuk para mahasiswanya. Dan tentunya usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini, Pak pemirsa, saksikan terus seluruh program Radar Lampung TV melalui live streaming kami di www.radartv.co.id ataupun juga melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Dan tentunya Dialog Halo Lampung akan kembali dengan berbagai tema yang sangat menarik untuk memberikan informasi yang begitu akurat. Bagi Anda para calon mahasiswa ataupun yang sudah masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berbanggalah karena ini menjadi salah satu fakultas tertua dan terfavorit yang ada di Universitas Lampung. Bagi Anda calon mahasiswa yang nanti tahun depan, bagi yang mau lulus, mungkin masih bingung mau kemana fakultasnya, cuman hanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Lampung yang begitu luar biasa untuk melahirkan para lulusan yang siap untuk bekerja dan siap untuk bisa dibilang adalah siap untuk diarahkan atau juga siap untuk karirnya di nasional atau juga di internasional. Akhirnya saya Imron Parsona, satu yang bertugas pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, mantap nihan.